I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Anjaya. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran fisika mengenai fluida statis bagian kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara. Perantaranya itu bisa seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan lain sebagainya. Biasanya yang lubang halunya itu pori-porinya sangat kecil. Nah, contoh di sini misalkan kita mempunyai wadah berisi air. Kemudian kita beri pipa kapiler, kemudian kita celupkan pipa kapiler tersebut di dalam wadah tersebut. Nah, ternyata ketika berada di dalam air, permukaan dari air yang berada di pipa kapiler lebih tinggi daripada di wadahnya. Nah, sedangkan kalau kita menggantinya dengan raksa, maka permukaan cairan raksa yang ada di dalam pipa kapiler itu justru malah berada di bawah dari permukaan dari wadahnya itu. Kira-kira kenapa ya? Nah, dalam peristiwa pipa kapiler pada wadah yang berisi air dan raksa ini erat kaitannya dengan adhesi dan kohesi. Adhesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel berbeda jenis. Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Nah, kalau kalian amati pada peristiwa pipa kapiler yang berada pada wadah yang berisi air itu, gaya dari adhesi itu lebih besar daripada kohesi, sehingga gaya tarik-menarik antara air dengan dinding pipa kapiler itu lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar partikel air tersebut. Sehingga air akan lebih cenderung nempel ke dinding, sedangkan pada raksa berlaku sebaliknya, kohesi lebih besar daripada adhesinya, sehingga cenderung gaya tarik-menarik dari partikel raksa itu lebih kuat daripada partikel ke dinding. Nah, kalau kalian amati, peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk membuat termometer. Itulah kenapa termometer itu biasanya berisi raksa bukan air, karena raksa itu cenderung tidak membasahi dinding itu. Untuk menentukan kenaikan atau penurunan fluida di dalam pipa kapiler dapat dirumuskan menggunakan persamaan berikut, di mana H sama dengan 2Y kali cos theta per pro kali G kali R. R adalah jari-jari pipa kapiler, G adalah percepatan gravitasi, Rho adalah massa jenis zat cair, theta adalah sudut kontak sudut berbentuk dari kelengkungan si zat cair terhadap dindingnya, gamma adalah tegangan permukaan, H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler. Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis 1 gram per cm pangkat 3 dan tegangan permukaan 1 newton per meter. Jika sudut kontaknya 60 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2, maka hitunglah besar kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler tersebut. H sama dengan 2Y kali cos theta per pro kali G kali R. H sama dengan 2 kali 1 cos 60 derajat dibagi 1000 kali 10 kali 0,001. H sama dengan 2 kali 1 kali 1 per 2 dibagi 10. Jadi hasil besar kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler adalah H sama dengan 0,1 meter.